Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Adalah Bapak Ibu sekalian, peserta forum Knowledge Sharing Community. Mudah-mudahan menjadi komunitas yang berkah. Tadi yang Dr. Helda mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. The best among of you is the most contributive one. Semoga-moga kita menjadi orang-orang yang lebih kontributif ya dari hari ke hari. Dan bukan paling tidak kita tidak menjadi troublemaker kalaupun belum bisa menjadi problem solver ya, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Kita akan membahas hari ini masih lanjutan ya, tapi tentang learning and change, belajar dan perubahan. Apa hubungannya belajar dan kemudian ada perubahan? Saya mengutip kata-kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bertambahnya usia gitu ya tidak bermakna bagiku jika tidak ada pertambahan iman, ilmu dan amal. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang menunjukkan progres yang konkret gitu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Mudah-mudahan bukan sekedar bertambah tua gitu. Ya, we are getting older surely. Kita pasti beranjak tua. Tapi apakah we are also getting wiser? Apakah kita kemudian menjadi lebih bijaksana atau tidak, itu adalah persoalan lain. Karena ujungnya knowledge itu bukan gelar gitu ya. Bukan popularitas, bukan katakanlah prestise ya. Tetapi yang lebih penting ujungnya knowledge ya, hasil yang paling akhir adalah wisdom. Wisdom. Ya mungkin pepatah seperti padi itu sangat relevan. Padi itu makin berisi, makin merunduk gitu. Seseorang makin berilmu justru makin bersahaja. Mungkin kita juga ingat tong kosong nyaring bunyinya, itu juga. Walaupun nggak berarti nggak boleh ngomong ya. Tapi kan orang bisa tahu ini omongannya bernas atau sekedar pengen kelihatan keren seperti itu ya. Oke. Oh, saya belum bisa sharing nih, Helda. Saya dijadiin co-host. Udah Mbak. Oke. Ya. Jadi ini maaf kalau saya manggilnya Helda aja dan Dr. Helda manggil saya Mbak aja karena pertemanannya udah 38 tahun. Almost 40 years ya. Sebagian dari hidupnya. Iya. Udah lebih separuh hidupnya. Sebentar, saya belum keluarin. Sebenarnya saya juga kirim materi ke Pak Gunawan ya, tapi nggak tahu Pak Gunawannya sudah ini belum, sebentar. Jadi materinya ini enggak. Pak Gunawan mana, udah masuk kah Pak Gunawan? Ya, sudah. Oke. Sewaktu-waktu saya ada kesulitan, Pak Gunawan yang bantu ya. Change management, learning and change. Saya akan ini apa ya istilahnya, mereview lagi materi yang pertama, learning ya, belajar dan perubahan. Tapi dalam konteks kali ini, dalam konteks kita membahas manajemen perubahan. Waktu itu kita bahas dalam rangka knowledge management. Mana sih? Hilang. Share. Ya, udah muncul ya? Sudah Mbak. Oke, ya belajar dan perubahan. Mungkin kalau kita coba mengutip sedikit ya. Jadi belajar bukan sekedar untuk punya tumpukan ilmu gitu. Tapi kadang-kadang buat apa ilmunya itu? Hana, assalamualaikum Hana cantik. Ya, bukan sekedar tambah pandai dalam pengertian ini, tetapi buat mengakali orang lain atau minterin dalam pengertian yang buruk ya. Tetapi belajar untuk sebuah perubahan skala individu dan nantinya perubahan di sekolah keluarga dan kemudian selanjutnya perubahan skala masyarakat, bangsa dan negara dan mudah-mudahan buat kemanusiaan dan dunia ya. Jadi makna learning itu perubahan perilaku. Jadi belajar itu adalah perubahan perilaku, perubahan behavior karena adanya experience. Seperti anak yang misalnya kena api, maka dia belajar.
jangan pegang api karena itu panas dan membakar, seperti itu ya. Kemudian latihan, lewat latihan, pembiasaan seperti itu ya, practicing. Nah, nanti yang diharapkan adanya perubahan yang berdampak relatif permanen. Nah, ini ya, jadi bukannya habis belajar ada perubahan, habis itu berubah lagi, kembali ke awal gitu, kembali ke asal. Oke. Nah, belajar juga adalah merupakan aktivitas mental, psikis, ini menyangkut mind ya, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Jadi al-insan ibnul bi'ah, manusia adalah anak lingkungannya. Konsep belajar Ki Hajar Dewantara, beliau menggunakan metode Among, artinya belajar dengan penuh kasih sayang. Mungkin buat contoh ya, dulu di UI ada profesor yang ketika mengajar itu, ketika hasil makalahnya mahasiswanya itu jelek, dan mungkin memang jelek dari standar profesor jauh, yang dilakukan oleh dia adalah menggumpal, dulu masih pakai paper kertas ya, masih diberikan hard copy-nya, nggak lewat email. Jadi diginiin, dilempar. Ini paper, ini sampah, kayak gitu ya. Nah, itu tidak dengan among, tidak dengan care, tidak dengan kasih sayang. Sementara ya di Australia ada kejadian yang berbeda ketika seorang dosen memberi catatan di makalah mahasiswanya, diawali dengan makalah ini berpotensi excellent asalkan diperbaiki ini. Semua halaman penuh dengan catatan perbaikan. Tetapi yang membuat besar hati mahasiswanya tadi adalah berpotensi excellent. Ya, itu kayak konsep Ki Hajar Dewantara dengan kasih sayang, bukan untuk membuat ya tadi ya, mempermalukan seseorang di hadapan banyak orang ya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-ilm qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berbicara, sebelum beramal, sebelum bekerja, sebelum beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya memang penting banget belajar untuk ilmu. Karena saya pernah menjadi pembimbing haji dan umroh ya, dan saya melihat ada hal-hal yang menunjukkan bukan berarti orang itu tidak ikhlas ya, atau tidak yang kemudian sungguh-sungguh, tapi kurang ilmu gitu, kurang ilmu, sehingga ada pertengkaran hanya karena masalah tayamum, mau tonjok-tonjokan itu ya. Di dekat Ka'bah juga ada yang karena istrinya kesenggol mau nonjok juga. Tapi kemudian anak teriak Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berhenti, nggak jadi berantem. Untungnya orang Islam tuh punya peredam, gitu, dengar selawat nggak jadi berantem gitu ya. Atau ada yang jilbabnya itu diusap-usapkan ke Hajar Aswad tanpa ada makna apa gitu ya. Atau kemudian mau mencium Hajar Aswad sampai copot kerudungnya. Padahal menutup aurat adalah wajib, apalagi dalam suasana ibadah, ya haji dan umroh. Sementara mencium Hajar Aswad sunnah. Yang kalau kata Umar bin Khattab, kamu ini ya cuma batu hitam gitu. Kalau Rasul nggak nyium kamu, saya nggak akan mau nyium kamu. Itu sikap logika Umar bin Khattab yang luar biasa. Socrates, the only thing that I know is nothing. Jadi pentingnya tadi jangan jadi padi, makin merunduk, makin berisi. Makin berisi, makin merunduk gitu, makin berat, makin menunduk gitu. Termasuk pengalaman bahwa the only thing that I know is nothing. Ya, anak-anak saya kalau ngingetin saya soal ini, karena anak saya, obatnya ini apa ya? Obatnya ini ya. Ibu, please deh Ibu tuh dokternya ilmu politik, bukan dokter medis gitu. Medis, oh iya. Oh, berarti telepon teman saya yang dokter Helda, dokter Ida. The only thing that I know is nothing. Khalil Gibran, knowledge is life with wings. Ya, dengan ilmu pengetahuan kita punya sayap gitu dalam kehidupan. Ya, contoh sederhana ya tadi ya, kalau misalnya kita tiba-tiba menghadapi situasi di mana kita harus mengungkapkan pendapat, tapi kita nggak ada yang ingin diutarakan, karena kan masa bicara sih gitu. Jadi itu yang penting, kita bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi jika kita punya pengetahuan. What we have to learn to do, we learn by doing. Ya, jadi sebenarnya kata-katanya udah banyak terkenal, cuman kadang kita lupa ini kata-katanya Aristoteles, ini kata-katanya Socrates gitu. Nah itu kan credit title, kita harus tetap
mengutip gitu ya, text note-nya atau footnote-nya, karena itu adalah karya ilmiah. Jadi jangan sampai terjadi plagiarism. Apa? Kita ngutip orang tapi nggak nyantumin nama gitu ya. We have to learn to do, we learn by doing. Nah, ini juga penting nih, Seneca. Associate with people who are likely to improve you. Kita punya siapa? Orang, teman, tokoh. Sita, ya. ini bergerak nih ya, apa PPT-nya? Oh, nggak bergerak ya? Tuh begitu tuh. Makanya saya ini pengennya asdosnya nih. Asdos mana asdos? Nah, nih, udah nih. Udah. Ini Oke, Seneca. berarti emang nggak bisa ini, nggak bisa apa full gitu ya? Ya, Seneca sekarang. Ya, Seneca. Jadi siapa orang-orang yang bisa mengimprove? Saya waktu SD atau SMP ya sudah membaca biografi dan saya merasa tokoh-tokoh dalam biografi itu punya kontribusi gitu dalam mengimprove diri saya selain bapak dan ibu saya ya yang berangkat sekolah, make your life meaningful, good luck dan seterusnya. Nah itu apa? Buya Hamka, Bung Hatta, ya, Kartini, semua biografinya ratusan halaman itu saya baca habis di usia masih remaja dan itu memperkaya. Isaac Newton, ya. Jadi ternyata penting kita untuk punya helikopter view karena kita dari atas melihatnya, ya. On the shoulders of giants. Menurut George Bernard Shaw, progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. Kalau kita nggak bisa ngerubah cara pandang kita, paradigma kita, cara berpikir kita, mindset kita, ya nggak mungkin kita juga bisa merubah orang lain. Orang diri kita sendiri saja tidak bisa diubah. Makanya ada istilah ibda binafsi gitu ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Heraclitus, everything flows and nothing stays. Gitu. Ya, the only certainty is the uncertainty. Satu-satunya yang tetap adalah ketidakpastian itu sendirinya. Ya, yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya, semua berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ya, you cannot step twice into the same river. Ini kayak kalau di hadis Nabi itu la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin maratain. Enggak akan jatuh ke lubang yang sama kedua kali. Nah, ya, jadi kadang-kadang semangat ya soul on fire itu adalah yang paling utama. Walaupun kita punya ilmu tapi nggak punya semangat ya, nggak punya ambisi, ya. Jadi menurut Martin Luther King Jr., seseorang tuh harus punya cita-cita, harus punya sesuatu yang dia perjuangkan, baru dia sebenarnya hidup, ya. Okay. Mahatma Gandhi, learn as if you were to live forever. Seolah-olah mau hidup lama, belajar karena panjang waktunya, ya.